Bu, ketika pria mencari jalan keluar pintu tol, pria tidak dapat diajak bicara, Bu. Please, jangan diajak ngomong. Apa yang terjadi? Bablasan. Siapa yang dimarahin? Kita. Dibilangin apa? Bawel. Astagfirullahaladzim. Saya kalau dibilangin bawel, karena kita kan 20.000 kata ya, Bu. Kalau suami bilang bawel, apa saya bilang? Maaf mas, itu efek samping. Kamu ini suka ngegosip, itu komplikasi. Ibu, laki-laki karena otak tengahnya tipis, dia tidak bisa sambil cari jalan, sambil diajak bicara. Sementara kita waktu ngobrol kepengen banget suami jawab kita omongan kita. Ini yang bikin berantem, atau ini yang bikin ibu kesal. Maka mulai sekarang, siapapun laki-laki, suami kah, ya, driver kita kah, atau anak laki-laki kita yang sudah bisa bawa mobil, lagi cari jalan keluar pintu tol atau sedang cari jalan, ibu diam. Kalau ibu duduk di depan, kalau perlu seatbelt pindahin ke depan. Sampai apa? Sampai suami yang ajak bicara. Tuh bayangin. Kalau ibu mau menjadi ya pendamping suami yang nyaman di dalam mobil. Kalau enggak bertengkar gara-gara itu. Ya, kadang suami yang agak galak marah dia bilang kita diam kan? Diam. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Ya, paham ya, Bu? Iya. Laki-laki senang kekuasaan, kedudukan serta bersaing. Bu, bapak-bapak itu makanya jarang pergi taklim, jarang pergi seminar parenting. Kenapa? Dia lebih senang rapat. Karena otaknya bersaing. Dan pada saat rapat begini, ibu WA, dia cuma bisa read, nggak bisa balas pada status online. Paham ya, Bu? Kenapa? Laki-laki nggak bisa gini nih. Dia lagi pimpin rapat nih, istrinya WA, dia cuma bisa lihat aja, nggak bisa balas. Karena dia lagi pimpin rapat atau lagi ngomong rapat. Kalau dia balas, maka otaknya ke HP. Dia tidak dengar pimpinan yang ngomong. Makanya kalau siang-siang kita WA suami dan dia cuman read nggak dibalas, pasti dia sedang mengerjakan sesuatu hal. Ini harus kita tahu, ya, dan kita berbaik sangka, oke? Nah sekarang, ketika seorang pria, ini udah tua ya, mencapai usia 50-an, siapa suaminya sudah di atas 50-an? Alhamdulillah, ya, 50-an atau 60-an, hormon testosteron laki-laki berkurang, sehingga mereka menjadi tidak terlalu agresif lagi. Ya, jadi di laki-laki itu, Bu, ada hormon laki-laki namanya testosteron. Ada juga hormon perempuannya estrogen. Cuman hormon perempuannya sedikit, paling 1 liter. Ya, nah ini yang ungu nih hormon perempuan. Kalau masih muda, testosteronnya tinggi. Kalau hormon perempuan 1 liter, hormon testosteron mungkin 80 liter atau 90 liter. Di atas 50 sudah mulai berkurang. Tidak 80, tapi mulai 40 liter. Makin naik 60 ke atas 30 liter. Apa yang terjadi? Laki-laki udah nggak terlalu galak lagi, tetapi dia senang. Hati-hati ya, Bu. Itu anginnya luar biasa ya. Ya Allah. Ya, atau dibuka aja, dilebarin. Ya. Nanti mungkin Mas Ari bisa minta bantuan. Ya, baik ya, kembali sini ya. Bu, suami yang di atas 50 bahkan di atas 60 ya, dia senengnya ngajar atau senengnya ya ngasih arahan sama kita. Siapa yang suaminya mulai begitu, Bu? Dikit-dikit ngajarin kita. Kenapa? Memang sudah usianya ya seperti perempuan. Kenapa? Hormon perempuannya nggak hilang, nggak kurang, tapi hormon laki-lakinya kurang. Oke? Mulai senang di rumah, mulai senang ibu gandeng, mulai senang minta dipeluk, dan mulai banyak ngomong. Kenapa? Sudah pensiun. Dulu belum pensiun 7.000 kata untuk di kantor, setelah pensiun 7.000 kata buat istrinya seorang. Nah, jadi siap-siap yang nanti suaminya mau pensiun. Paham ya? Nah, laki-laki parubaya dapat mengontrol emosi negatif dengan lebih baik dan juga dapat membiarkan pergi emosi negatif. Kenapa? Sudah mulai kayak perempuan, sudah mulai testosteron laki-lakinya yang agresif berkurang dan deket dengan cucu. Kenapa? Karena cucu masih mau diajarin sama dia. Anaknya sudah nggak bisa diajarin lagi karena sudah besar. Istrinya nggak mau diajarin karena keluar terus ikut majelis taklim.
Maka ada cucu di rumah, cucunya yang diajarin. Ya, makanya cucu-cucu nih Bu, kalau kita baca buku orang pebisnis yang sukses, kalau dia bikin buku autobiografi, ada satu bab cerita tentang kakeknya. Kenapa? Karena kakeknya yang waktu kecil, sewaktu otaknya masih jernih, kakeknya yang selalu ajarin. Entah kakeknya ngajarin bikin pesawat kah, entah kakeknya ajarin bagaimana nanti ya mencuci mainannya, bagaimana buka skrup, itu masuk di otak cucu. Ya. Jadi ibu yang suaminya sudah mulai 50 tahun ke atas, apalagi 60 tahun ke atas, cepet-cepet ya buat cucu. Supaya dia ada yang diajarin. Paham ya Bu? Bahan bakar yang menjalankan sirkuit otak pria berubah, lebih banyak menggunakan estrogen dan oksitosin, ini hormon perempuan. Dan tidak terlalu banyak testosteron dan ya vasopresin, itu hormon laki-laki. Perempuan gimana perempuan? Perempuan ya, bagi wanita terjadi sebaliknya. Setelah menopause atau premenopause nih 45 tahun ke atas. Siapa sudah mulai 45 tahun ke atas? Ya, oke. Siapa yang sudah 55 tahun ke atas? Itu sudah menopause ya. Nah, 50 kita sama ya. Ya, apa yang terjadi? Hormon perempuan yang menurun. Hormon laki-lakinya tetap. Oke? Jadi perempuan yang 45 tahun ke atas atau bahkan 50 tahun ke atas itu lagi jantan-jantannya, Bu. Lagi seneng-senengnya ya berkegiatan di luar rumah. Iya Bu, lagi banyaknya kita mengurus, paling tidak kita punya majelis taklim atau kita pengurus majelis taklim. Itu karena kita lagi jantan-jantannya, makanya kita keluar rumah. Sementara suaminya lagi perempuan-perempuannya yang seneng di rumah. Ini kalau nggak paham bisa bertengkar Bu. Ya, sementara suami yang ditemani terus, sementara kita bendahara majelis taklim. Orang mau ya nyumpulin dana, bendaharanya nggak ada kan gitu. Atau kita ketua majelis taklim. Ya Bu. Jadi gimana? Fahamilah, maka minta izin, selalu minta izin. Sejak suami masih muda pun kita harus minta izin. Laki-laki pantang kita pergi nggak minta izin, dia tersinggung. Apalagi sudah di atas 50 tahun. Sampaikan, Abi, Umi tugas sebentar ya Abi ya. Kenapa? Umi lagi usia jantan-jantannya Abi. Maka Umi minta waktu 4 jam paling maksimal Abi, atau 5 jam masih. Setelah itu nanti Umi datang ya, Umi akan temani Abi di rumah. Paham? Jadi harus kasih tahu. Ya. Dan kalau suami udah nelpon, jangan kita marah. Alarm. Ibu harus bahagia. Ya Allah, aku dibutuhkan. Ya, telepon. Dan ingat, kalau suami telepon, suaranya nggak boleh mandiri, harus manja-manja. Oke? Nanti kalau suami telepon, ya, kalau dulu salah saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dulu salah tuh. Suami kalau dengar istri ngomongnya kayak gitu dianggap orang lain. Ya, apalagi kalau suami yang sudah di atas 50 tahun. Dia seperti perempuan. Maka ibu jawabnya juga yang cantik dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Abi. Laki-laki begini, kamu di mana? Itu bukan marah. Suami kalau telepon sama istrinya suaranya rendah, itu menggoda. Kamu di mana? Aku masih di majelis taklim Abi. Maaf ya Abi, sebentar lagi Abi ya. Dia cuma bilang oke. Itu bukan marah, itu dia bahagia. Kenapa? Karena kita bilang sebentar lagi, walaupun setelah itu 2 jam lagi baru kita datang. Paham ya Bu? Paham ya? Iya. Namun keburukannya kita perempuan yang sudah mau mulai menopause, karena kita kayak laki-laki mulai tambah bulu-bulu nih. Yang orang Sunda ini sininya tambah nih bulu-bulunya ya. Udah azan nih kita ya. Baik, terima kasih. Ya, kita dengar azan dulu sebentar ya. Setelah ini kita doa ya. Kepada Bunda mohon bersabar, kita mendengarkan dahulu azan. Dan kepada Bunda yang di dalam ruangan kami mohon untuk
tidak keluar dahulu. Jadi nanti setelah selesai kita persilahkan jamaah yang di luar yang terlebih dahulu keluar.